Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Indah, Pak Edi, dan Ibu Mariana. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil final project UAS dari kelompok kami yang menggunakan metode klasifikasi yang berjudul A Novel Fitness Function in Genetic Programming for Medical Data Classification. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintasya Afrilia dengan NIM akhir 088 dan ada rekan saya Alif Syakiren dengan NIM akhir 070 dan rekan saya ada Inaya Makfira dengan NIM akhir 064 dan rekan saya ada Nabila Faras dengan NIM akhir 038. Selanjutnya, pendahuluan dalam dekade terakhir, kemajuan komputasi dan ketersediaan data telah mendorong penelitian otomatisasi dan penemuan pengetahuan potensial yang berguna dalam bidang medis. Berbagai teknik pembelajaran mesin atau machine learning telah diterapkan untuk mengidentifikasi berbagai penyakit berdasarkan data tes medis. Para peneliti fokus mengembangkan model klasifikasi machine learning yang disempurnakan untuk mengklasifikasikan data untuk fokus mengembangkan model klasifikasi untuk mengklasifikasi data dengan banyak fitur input ke dalam berbagai kelas. Sebagian besar data medis yang tersedia untuk klasifikasi tidak seimbang, yaitu satu kelas memiliki jauh lebih banyak sampel. Klasifikasi pada data tidak seimbang cenderung bias dan memiliki akurasi rendah pada kelas minoritas. Berbagai pendekatan telah diusulkan untuk mengatasi masalah klasifikasi data tidak seimbang, termasuk data level, algorithm level, dan ensemble classifier. Penelitian ini berfokus pada pendekatan algorithm level dengan mengusulkan fungsi fitness baru untuk genetic programming agar dapat menangani klasifikasi data tidak seimbang. Hasil klasifikasi menggunakan teknik yang diusulkan kemudian dievaluasi dengan berbagai metrik dan dibandingkan dengan teknik lain. Next. Landasan teori yang pertama ada genetic programming. Genetic programming adalah algoritma optimasi yang terinspirasi alam berdasarkan prinsip Darwin tentang kelangsungan hidup yang paling cocok. Genetic programming menggunakan individu yang disebut program. Untuk mewakili rumus matematika yang berbeda, program-program ini diproses selama beberapa generasi menggunakan operator reproduksi, persilangan, dan mutasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi kebugaran. Singkatnya, genetic programming melibatkan inisialisasi populasi dan pemrosesan generasi dengan menerapkan operator yang terinspirasi alam. Yang kedua ada klasifikasi dalam konteks machine learning. Klasifikasi dalam konteks machine learning yaitu proses memprediksi kelas atau kategori dari nilai yang diamati atau titik data yang diberikan. Output yang dikategorikan dapat memiliki bentuk seperti black atau white, atau spam atau no spam. Secara matematis, klasifikasi adalah tugas mendekati fungsi pemetaan atau F dari variabel input X ke variabel output Y. Ini pada dasarnya memiliki pembelajaran mesin yang diawasi di mana target juga disediakan bersama dengan set data input. Oke, yang ketiga ada fitness function. Fitness function adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai pohon genetic programming. Solusi dengan ukuran kebugaran yang lebih tinggi dianggap lebih baik daripada solusi dengan ukuran yang lebih rendah. Fungsi kebugaran yang banyak digunakan adalah akurasi yang merupakan rasio jumlah prediksi benar dan jumlah total prediksi yang dibuat. Fungsi kebugaran membantu dalam proses pelatihan dan fungsi kebugaran yang baik adalah kunci untuk mendapatkan solusi optimal yang baik. Berbagai penelitian telah dilakukan pada fungsi kebugaran pada data yang tidak seimbang. Meskipun akurasi merupakan metrik kebugaran yang baik untuk dataset yang seimbang, dibutuhkan fungsi kebugaran baru terutama untuk dataset yang tidak seimbang seperti data medis di mana terdapat lebih banyak. Contohnya, pasien sehat dibandingkan pasien sakit. Salah satu fungsi kebugaran yang sangat sederhana dan terkenal adalah akurasi atau ACC. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, berikut adalah sumber data. Sumber data yang digunakan itu diambil dari UIC Machine Learning Repository. Nah, berikut ada datasetnya yang dipakai. Yang pertama itu ada liver disorder, di mana eh, total dari 345 sampel, yang dimana ada 145 itu tergolong dalam present dan 200 itu termasuk dalam kelompok absen. Sedangkan ada chronic kidney disease, yaitu memiliki 400 sampel, yang dimana datanya itu eh, sebanyak 73% datanya milik kelas non-CKD dan juga 27% termasuk dalam kelas CKD. Lalu berikutnya itu ada fertility, yang dimana data ini eh, terdapat 100 sampel yang hanya 12 orang termasuk dalam kelompok tidak normal dan juga 88 orang termasuk dalam kelompok normal. Berikutnya itu ada Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, di mana di sini terdapat 569 sampel eh, yang hanya memiliki 212 pasien yang tergolong jinak dan juga 357 pasien termasuk dalam eh, kelompok ganas. Berikutnya, baiklah, di sini ada metodologi yang kita pakai. Yang pertama itu ada generic programming atau yang disingkat dengan GP, atau pemrograman genetik. Ini adalah algoritma yang terinspirasi dari alam yang diperkenalkan oleh Koza. Lalu berikutnya itu ada prospect work, yang dimana tujuan dari pengklasifikasian ini adalah untuk meminimalkan nilai fungsi fitness. Nah, berikut di samping itu ada gambar yang merupakan contoh dari evaluasi kinerja pengklasifikasi. Nah, berikut yang nomor 3 itu ada tahapan percobaan, di mana tahap ini menjelaskan kumpulan data yang digunakan, eh, peng, yaitu pengaturan parameter dan performance evaluation metric. Berikutnya. Lalu di sini ada program yang digunakan. Ini salah satu contoh yang digunakan adalah fertility diagnosis. Pertama, kita import library, lalu meload datasetnya. Dataset yang digunakan di sini berekstensi file.txt. Lanjut. Kemudian, metode selanjutnya adalah mendefinisikan primitive setnya. Setelah didefinisikan primitive set, maka selanjutnya didefinisikan individual and population-nya. Lanjut. Nah, ini tahap utamanya itu evaluasi functionnya. Lanjut. Kemudian mendefinisikan genetic operators, baru membuat inisiasi populasi. Di sini populasi yang digunakan adalah 500 populasi. Lanjut. Kemudian setelah semuanya selesai, maka evolusi akan dijalankan menggunakan 50 generasi dan kemudian menampilkan hasilnya. Oke, lanjut. Berikut adalah hasil analisis dari data yang telah disediakan. Data breast cancer dan data kidney stone setelah dicoba dianalisis menghasilkan data yang tidak bisa dianalisis. Sehingga data yang berhasil dianalisis hanyalah data fertility dan liver disorder. Berikut adalah akurasi data fertility dan liver disorder. Fertility memiliki nilai akurasi yang lebih besar, yaitu 0,9 dibandingkan dengan liver disorder yang akurasinya senilai 0,7.
Data fertility memiliki presisi 0,81, recall-nya 0,9, dan F1-nya 0,85, dan total fitness-nya 0,857. Pada liver disorder, nilai presisinya adalah 0,84 dengan recall 0,7 dan F1-nya 0,76, sehingga nilai total fitness-nya adalah 0,8875. Lanjut. Kesimpulan dari kita, dari kesimpulan dari percobaan ini, kami mencoba untuk menghitung untuk melakukan klasifikasi data yang tidak seimbang. Jurnal ini menggunakan 4 buah dataset kesehatan, di mana data tersebut diambil dari UCI Machine Learning Repository. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dihitung matriks evaluasinya. Program yang dilakukan telah berhasil bekerja pada 2 dataset, yaitu fertility dan liver disorder, dengan hasil yang cukup bagus. Sedangkan dataset chronic kidney disease dan Wisconsin Diagnostic Breast Cancer mengalami kendala dikarenakan dataset yang digunakan terlalu rumit, sehingga sulit bagi kami untuk melakukan klasifikasi pada data tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.